Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 IPE FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini kami akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga diri dan juga menjaga kesehatan ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Kenapa itu penting? Haji adalah puncak ibadah yang menuntut energi maksimal, menuntut fisik yang prima. Karena di tanah suci, jutaan jamaah haji di seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Itu meningkatkan resiko penularan dari penyakit seperti ispa, flu, dan lain-lain. Di sini kita penting untuk mengetahui bagaimana penularan dari suatu penyakit dan juga bagaimana cara mengatasinya. Check this out. Pencegahan penyakit menular saat ibadah haji. Jaga jarak, jaga sehat. Selanjutnya yakni kenali resiko. Kenapa ya kita harus waspada? Saat di tanah suci, kita harus lebih waspada terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Namun, ada dua hal utama yang akan menjadi tantangan. Yang pertama, kerumunan yang padat, dan yang kedua, kelelahan yang ekstrim. Yang pertama itu kerumunan yang padat. Jutaan jamaah dari berbagai negara akan berkumpul jadi satu di tanah suci. Nah, misalkan ada yang batuk atau ada yang lagi flu, penularannya itu kan cepet banget. Jadi, itu akan menjadi tantangan buat kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang kedua, kelelahan yang ekstrim. Nah, cuaca di sana itu kan panas, terus kegiatan ibadahnya kan juga banyak. Kalau tubuh kita terlalu lelah, akhirnya daya tahan tubuh kita menurun, takutnya kita jatuh sakit. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, banyak minum air putih, jangan lupa pakai masker di tempat-tempat ramai. Ingat, sehat itu ibadah juga loh. Nah, setelah kita tahu resikonya, sekarang kita bahas solusinya yuk. Ada 3 pilar utama, 3 kunci ajaib yang akan menjadi tameng kita untuk menjaga kesehatan selama ibadah haji. Apa aja? Yuk kita simak. Pilar yang pertama dan yang paling dasar adalah kebersihan diri. Tangan kita ini akan sering memegang banyak hal, dari pegangan tangga, handlebar, sampai berjabat tangan dengan saudara muslim kita. Nah, kuman bisa numpang lewat tangan dan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan asal basah ya. Gunakan teknik mencuci tangan 6 langkah yang benar selama 20 detik supaya semua sela-sela jari kita ikut bersih. Kalau lagi di perjalanan dan susah cari air, gunakan hand sanitizer. Bawa selalu di saku dan tas kecil. Ingat, tangan yang bersih adalah langkah pertama untuk menghalau penyakit. Pilar yang kedua adalah perlindungan pernafasan. Di tengah kerumunan, kuman bisa terbang dari udara lewat droplet atau percikan ludah saat orang berbicara, batuk, ataupun bersin. Dan teman terbaik kita adalah masker. Gunakan masker medis ya, bukan masker kain biasa, terutama saat di area yang sangat padat, seperti tawaf ataupun sa'i. Dan cara pakainya juga harus benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan juga dagu dengan rapat. Jangan cuma nutupin mulut doang, karena hidungnya bisa terumbar. Ganti masker secara rutin, terutama jika sudah lembab ataupun kotor. Masker ini bukanlah beban, tetapi pelindung agar ibadah kita tetap lancar. Dan pilar ketiga yang tak kalah penting adalah jaga jarak aman. Kuman itu paling senang lompat dari orang kalau kita berdekatan. Usahakan untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan jemaah lain. Terapkan saat kita antri untuk makan, naik bus, atau bahkan saat beristirahat. Bayangkan 1 meter itu kira-kira sama dengan 1 langkah besar kita. Dengan jaga jarak, kita bukan berarti tidak bersaudara loh. Justru ini bentuk kepedulian kita untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, itulah 3 pilar jaga sehat kita. Yang pertama, kebersihan diri. Yang kedua, perlindungan pernafasan. Dan yang ketiga, jaga jarak aman. Mari kita terapkan dengan disiplin dan ikhlas, karena menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Pada saat kita akan melakukan rukun-rukun haji, maka ada beberapa cara atau pengaplikasian agar kita tetap menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah ketika akan melaksanakan tawaf dan sa'i, maka hindari waktu puncak. Hindari waktu puncak adalah cari waktu ketika orang-orang tidak sedang melakukan tawaf dan sa'i, atau waktu ketika tidak keadaan ramai. Nah, jika sesak, maka bisa menepi dan istirahat sebentar. Nah, yang kedua adalah
Pada saat akan melakukan perjalanan ke Arafah dan Musdalifah, maka kita harus tetap menjaga ventilasi di tenda kita agar sirkulasi oksigen tetap terjaga. Kemudian, jangan berbagi alat atau makanan dan minuman pribadi. Hal ini agar menjaga jika seseorang atau diri kita terpapar penyakit, maka tidak akan menyebar ke mana-mana. Yang ketiga adalah pada pelaksanaan melontar jumroh. Nah, pada waktu ini pasti sangat ramai orang-orang di sana dan berdesakan. Maka cara yang baik adalah kita bisa menggunakan masker dan segera tinggalkan area setelah selesai melontar jumroh. Deteksi dini dan bertindak cepat. Apa yang harus dilakukan ketika muncul gejala yang kita alami seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, atau sesak nafas? Yang harus kita lakukan, pertama, memeriksa diri terlebih dahulu, untuk memastikan. Kemudian melakukan isolasi mandiri, pisahkan jarak tempat tidur, kemudian menggunakan masker, kemudian juga bisa menggunakan alat-alat pribadi untuk keperluan pribadi, jangan digunakan bersama dengan orang lain. Gitu. Yang kedua, kita harus melapor pada petugas kesehatan yang ada di pusat kesehatan haji. Jangan memaksakan ibadah berat ketika tidak mampu. Harus melaporkan kondisi diri sehingga ada bantuan dari pusat kesehatan haji. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.